Kebijakan ekspor benih lobster ini secara ekonomi jelas akan merugikan tidak hanya buat nelayan, tapi untuk para pembudidaya kita pun akan sangat merugikan. Kenapa? Karena tujuan ekspor benih lobster itu kan di dunia hanya satu, yaitu Vietnam. Di mana Vietnam ini selama ini adalah negara pesaing kita di pasar internasional untuk produk lobster gitu. Nah, kita malah pemerintah malah kita memberikan amunisi ke Vietnam melalui pasokan benih gitu kan. Nah, sehingga sangat disayangkan karena nanti produk lobster kita pun akan kalah bersaing di pasar internasional, di mana pasar utama dari lobster non benih ini kan bisa ditempuh lewat darat. Sementara sehingga daya saing Vietnam dengan dipasoknya benih akan semakin tinggi. Sementara para pembudidaya kita, pembesar lobster dan penangkap lobster nelayan di Indonesia, walaupun mereka berhasil membesarkan misalnya, tapi di pasar internasional mereka akan kalah dari produknya. Sehingga lama-kelamaan ya akan collab juga, produk lobster di Indonesia, akan kalah produk kita di pasar internasional oleh Vietnam seperti itu. Itu ya dari segi ekonomi kita jelas-jelas keliru seperti itu. Nah, baik. Dari segi gimana? Ya, silakan dilanjutkan, Pak Suhana. Silakan dilanjutkan. Nah, dari segi ekologi, jelas tadi Mas Dhani juga menjelaskan bahwa benih lobster ini memiliki peran yang sangat strategis bagi keseimbangan rantai makanan yang ada di alam. Sehingga sangat keliru jika dikatakan bahwa benih lobster ini sayang apabila tidak dieksploitasi gitu kan. Karena jelas bahwa benih lobster ini untuk menjaga keseimbangan di alam gitu. Sehingga kalau misalnya keseimbangan di alam ini terganggu, ini akan berbahaya bagi kelestarian sumber daya yang ada di wilayah pesisir, khususnya yang ada di wilayah terumbu karang seperti itu. Baik, Pak Suhana, apakah apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa pencabutan peraturan ekspor benih lobster ini hanya menguntungkan bagi eksportir saja, Pak? Ya, saya kira saya sangat setuju karena jelas yang diuntungkan di sini adalah para eksportir. Karena kalau saya punya data bahwa ada disparitas antara harga di tingkat nelayan sama di tingkat di negara tujuan ekspor. Di tingkat nelayan, bahkan Kementerian Kelautan pun hanya menetapkan antara 5.000 sampai 10.000. Artinya di bawah $1 di tingkat nelayan. Tapi di negara tujuan ekspor, harganya bisa di atas 13 US dollar. Artinya disparitasnya sangat tinggi sekali. Inilah yang dikatakan sebagian kalangan termasuk saya pun menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para eksportir jauh lebih besar dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh nelayan seperti itu. Baik, tapi dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya dikatakan bahwa Vietnam ternyata bisa memiliki kemampuan untuk membudidayakan benih lobster tersebut hingga 80%, sedangkan Indonesia hanya 20 hingga 30%. Pandangan Anda seperti apa? Saya kira di Vietnam pun teknologinya tidak ada yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Di Indonesia pun mampu untuk membesarkan itu gitu kan. Sehingga tidak ada alasan. Justru itu kalau misalnya Vietnam sudah mampu sampai 80%, kenapa teknologi itu tidak ditiru di Indonesia? Bukan kita mengirim benihnya ke Vietnam seperti itu. Karena double kerugiannya. Pertama rugi dari harga benih, yang kedua produk kita nanti di pasar internasional akan kalah bersaing dengan Vietnam seperti itu. Lebih bagus kita tiru teknologi yang Vietnam dimasukkan ke Indonesia, termasuk teknologi hatchery yang dikembangkan Australia. Tiru dari Australia masuk ke Indonesia seperti itu.